Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk kehidupan seringkali jiwa merasa letih dan hati kehilangan arah. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita solusi yang penuh rahmat, yaitu sholat tahajud, sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Sholat ini bukan hanya ibadah sunnah biasa, tapi juga sarana mendekatkan diri kepadanya dengan cara yang sangat istimewa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab athaka rabbuka maqama mahmudah, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita dapat memahami betapa agungnya sholat tahajud. Bahkan tak perlu membaca surat panjang, membaca surat-surat pendek dengan penuh kekhusyukan lebih dicintai oleh Allah. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, mari bantu channel ini agar lebih berkembang. Silakan kalian klik tombol like jika suka video ini, subscribe, dan bagikan video ini kepada saudara dan teman-teman kalian, karena ada pahala besar dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kami juga mohon dukungan agar channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber, supaya dakwah Islam bisa menjangkau lebih luas dengan berusaha tetap mendasarkan pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa pentingnya sholat tahajud, kini saatnya kita mengenal lebih dalam tentang surat-surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam tahajud. Surat-surat ini bukan hanya mudah untuk dihafal, tetapi juga penuh makna, mampu menenangkan jiwa dan menguatkan keimanan. Dan berikut ini 5 surat pendek yang dianjurkan dibaca dalam sholat tahajud. Yang pertama, surat An-Nas, perlindungan dari setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Muslim. Surat ini mengukuhkan iman dan memohon perlindungan Allah dari bisikan setan. Pendekatan sufi menyebutkan bahwa membaca surat ini memurnikan niat dan menguatkan keimanan karena pengakuan akan keterbatasan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surat Al-Falaq, yaitu perlindungan dari kejahatan dunia. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali di pagi dan petang, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Membaca surat ini dalam tahajud memperkuat tawakal dan keberanian hati, serta meningkatkan kesadaran bahwa hanya Allah yang mampu melindungi kita dari bahaya nyata maupun tersembunyi. Yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas, yaitu menegaskan tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Nabi SAW bersabda, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Bacalah Qul huwallahu ahad, karena ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Surat ini menjadi penegasan akidah tauhid. Membacanya dalam tahajud memberi efek pembersihan hati, pengokohan keimanan, dan menjauhkan dari syirik. Yang keempat adalah surat Al-Humazah, yaitu peringatan dari sifat sombong dan ghibah. Arti dari surat itu adalah kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya, sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Surat ini mengajak kita untuk introspeksi, menghindari sikap suka mencela dan membanggakan harta. Membacanya dalam tahajud membuka pintu pertaubatan dan memperbaiki akhlak. Yang kelima, surat Al-Ma'un, yaitu
kepedulian sosial sebagai iman. Artinya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Surat ini menegaskan bahwa ibadah tidak bisa dipisahkan dari kepedulian sosial. Membacanya dalam tahajud mendorong kita agar tidak lalai terhadap kaum duafa dan menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, itulah 5 surat pendek yang sangat dianjurkan dibaca dalam sholat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang-orang terdekat kita. Tetap istiqomah dalam ibadah dan jangan lupa untuk share video ini sebagai bentuk dakwah dan amal jariah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dekat dengannya di waktu malam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.